Selamat malam semuanya. Ya, ini FTK edisi 13 Agustus 2024. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market IHSG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar. Di FTK edisi kemarin 12 Agustus. Ada cukup banyak yang masuk di kolom komentar. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan ide untuk pembahasan di FTK malam ini. Kita langsung mulai saja. Sebelum saya mulai, silahkan bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan yang sudah merasakan manfaat dari F-Talk, dukung kami dengan klik like. Kita mulai dari IHSG. Hari ini IHSG perlu kita update. Ya, setelah rebound hari ini berlanjut dan seperti Anda lihat, IHSG sudah mematahkan tren kecenderungan turun. Ini artinya wave kedua telah dipatahkan atau sudah masuk ke wave selanjutnya, yaitu wave 3 naik. Sayangnya memang kenaikan ini cukup sangat cepat, sehingga memang ya bisa dikatakan ya cukup agresif gitu ya. Mungkin Anda sudah melihat prediksi kami di wave kedua di bulan Juli ya, tanggal 14 Juli ya, seperti yang Anda mungkin sudah baca, ataupun yang belum baca silahkan kunjungi website kami. Di tanggal 14 Juli kita memperkirakan akan terjadi penurunan wave kedua ya. Kita perbesar ya. Ini chartnya. Di minggu terakhir bulan Juli sampai dengan awal Agustus kemarin, IHSG sempat konsolidasi di 7.300-an ini ya. Kemudian minggu lalu ya tiba-tiba drop dan turun ke target wave kedua, yaitu di 7.110 sampai dengan 7.000, bahkan sempat turun ya tepat di 6.998. Sayangnya memang wave kedua ini tidak menutup gap yang masih terbuka ini ya. Tetapi target memang sudah terpenuhi dan kami sedikit ya bisa dikatakan memprediksi waktu itu adalah hal yang paling sulit yang bisa dilakukan ya. Seperti yang saya sudah sampaikan, kami tidak bisa memprediksi waktu, tapi kami memperkirakan wave kedua ini kemungkinan akan sampai dengan kuartal 3 akhir atau bulan September besok. Namun dalam satu hari di tanggal kemarin tanggal berapa ya, tanggal 5 Agustus ya, wave kedua tercapai ya, padahal sudah kemungkinan terjadi di kuartal 3 akhir itu sudah besar karena ada konsolidasi. Tiba-tiba saja market drop karena efek dari sentimen eksternal ya. Seperti Anda tahu, di hari yang sama bursa di luar sana juga kompak menurun. Nah, bagaimana sekarang yang perlu kita update di sini ya? Ini yang perlu kita update ya. Potensi setelah wave kedua ya, seperti yang kami sampaikan di sini adalah wave kedua. Jika wave kedua ini sudah berakhir, berarti potensinya adalah ya, potensinya IHSG masih akan melanjutkan konsolidasi, tetapi akan membentuk sebuah resist area baru, level resist area yang baru. Yang ini kita bisa manfaatkan ya. Kita bisa mungkin menjadi level sell on strength yang mungkin kita punya barang yang relevan dengan indeks ya, karena wave ketiga ini nantinya akan diikuti wave 4. Nah, wave 3 naik ini kemungkinan akan sejajar atau lebih tinggi dibandingkan saat wave turun ya sebelumnya ya, yaitu di 7.438 ini ya, 7.430-an ya. Sekarang penutupan hari ini di 7.356 dan kami akan sedikit berikan ekstensi ya di 7.500 ya sampai dengan 7.574. Saya rasa area ini mungkin akan tercapai
ya secepat-cepatnya kuartal 3 akhir sampai dengan mungkin pertengahan kuartal 4. Ya, karena biasanya mungkin sebelum Desember ya itu terjadi kenaikan yang signifikan ya. Biasanya seperti itu sampai dengan bulan Desember nantinya. Jadi kita sedikit agak percepat ya. Semoga bisa lebih tinggi agar nanti wave 4 yang kita harus tahu itu bisa lebih tinggi dibandingkan ya wave 2 yaitu di 7.000 ya. Jadi skenarionya jika IHSG hanya naik ke 7.450 atau peak wave kedua saat kemarin turun 7430 atau 7450 di bawah 7.500, kemungkinan untuk turun lagi ke bawah 7.000 itu masih ada dan di atas 50% probabilitasnya. Namun jika IHSG bisa melampaui 7.450 atau naik sedikit di atas 7.500 atau di atas 7.500 pokoknya, wave 4 nanti ya kemungkinan besar sekali lagi ini probabilitas ya, kita prediksi wave kedua sampai dengan kuartal 3 akhir ternyata terjadi di bulan Agustus gitu ya. Kita perkirakan wave keempat turun. Ingat ya, sekarang wave 3 naik, setelah 3 adalah 4 turun. Ya, wave 4 turun nantinya. Jadi ada 2 skenario ya, saya ulangi ya. Jika IHSG naik di bawah 7.500 dalam rangka wave 3, berarti kemungkinan besar di atas 50% probabilitas masih ada kemungkinan untuk menutup gap di bawah 7.000. Itu catat ya. Skenario kedua, jika wave 3 ini naik di atas 7.500 atau ke level ekstensi 1,4 sampai 1,6, kemungkinan besar wave 4 turunnya nanti akan berada di 7.100. Paling rendah, turun paling dalamnya. Kenapa begitu? Untuk menjaga pembentukan pola rounding ini. Ya, artinya rounding ini kan sudah dipatahkan atau dipecahkan resist, dimana kalau Anda tahu ini seperti ini ya, jika dia naik di atas 7.500 artinya pola rounding ini sudah terkonfirmasi menjadi sebuah pola tren naik berkelanjutan, yang artinya seharusnya tidak turun lagi di bawah 7.000 secara teknikal seperti itu. Ini update penting sekali ya. Untuk apa gitu ya? Untuk kita bisa bersiap next wave seperti apa. Ya, persiapan ini tentunya strategi umum atau general secara umum, baik itu trading ataupun investing terutama, supaya apa? Kita bisa mengkondisikan portofolio kita dalam kondisi yang benar-benar ideal ketika terjadi wave turun lagi. Sekarang wave naik, berarti ya kita akan mengevaluasi semaksimal mungkin posisi-posisi yang mungkin sudah perlu direalisasikan, ya direalisasikan. Posisi-posisi yang intinya kita akan sedikit mengerem pembelian atau secara umum ya, sekali lagi ini tergantung sahamnya, secara umum seperti itu. Karena agar nanti ketika terjadi penurunan kembali yang kita perkirakan kuartal 3 akhir sampai dengan mungkin awal kuartal 4, itu akan menjadi sebuah momentum selanjutnya untuk kita mengeksplor, kita terutama ya kita punya incaran-incaran barang ya, supaya kita siap ya kan, siap tembak gitulah ya. Jangan sampai seperti yang kemarin market drop, panik, buang kiri semua. Nah, itu adalah kesalahan yang fatal, artinya mencerminkan kita tidak siap dengan kondisi market itu ya. Ini sudah kami ingatkan bahwa sejak pertengahan bulan Juli akan terjadi penurunan kembali, yaitu wave kedua, dan masih sangat banyak ternyata yang saya dapatkan, baik itu member baru ya ataupun member-member yang mungkin tidak memperhatikan, kelabakan, panik, sehingga ya
decision yang diambil tidak terlalu baik gitu ya. Jadi ya kita harus terus, walaupun kita hanya bisa memprediksi, kita harus terus menjalankan strategi itu sesuai dengan apa yang kita lihat ya. Itu adalah salah satu cara kita untuk memanfaatkan kondisi market ya, karena market itu kan ya naik ya turun, naik yang turun, itu hal biasa ya. Tugas kita hanyalah mengikutinya ya, mengikuti ceritanya, story-nya gitu ya, supaya kita bisa, kalau turun kita tidak dirugikan terlalu besar, atau selalu bisa tidak rugi gitu ya, kalau bisa ya kan. Nah ketika dia naik kita diuntungkan ya, yang jelas keuntungan kita harus lebih tinggi dibandingkan keuntungan market secara umum atau indeks gitu ya. Ini update penting ya, sekali lagi saya sampaikan di sini. Mungkin hari Minggu besok akan ditulis di stock call oleh tim advisor, mereka akan membuat stock call seperti biasa hari Minggu skenario wave ketiga, tetapi saya akan kasih tahu lebih awal untuk Bapak Ibu di Yeftalk, penonton Yeftalk yang tidak banyak ini ya. Semoga dapat memberikan manfaat dan dapat memberikan insight yang bisa mengarahkan penonton ke dalam sebuah strategi-strategi yang lebih baik gitu ya. Oke, gitu kira-kira update untuk IHSG. Jadi beberapa minggu tidak kita update karena sudah terjadi perubahan dan perlu kita, mungkin besok terjadi koreksi, ada koreksi wajar, retest support dan sebagainya. Itu adalah masih proses wave ketiga ya. Jadi jangan ditanya, loh katanya wave ketiga naik bisa sampai 7.500 kok turun. Ingat ya, dalam wave naik ini ya, lihat ya, dalam wave naik ini juga ada turun-turunnya ya. Ini wajar, koreksi wajar. Yang jelas kita tahu sekarang ini wave apa, wave naik ya. Oke. Mau analisa saham DSSA untuk trading jangka pendek, terima kasih. Oke. Sahamnya tidak terlalu liquid ya, dan ini sudah naik cukup signifikan ya. Kalau kita lihat historical ini masih akan rally naik ya, namun seperti yang Anda ketahui saham ini nggak ada transaksinya. Kalau Anda mau beli mungkin 100 atau 200 lot mungkin ya masih bisa, tetapi kalau Anda mungkin membutuhkan 2.000 atau 10.000 lot ya ini akan kesulitan ya. Nah untuk saham ini saya rasa ya secara teknikal cukup berisiko. Kenapa? Karena meskipun dia masih strong naiknya, tapi ya selain tidak liquid, dia juga bisa, karena tidak liquid itu tadi, dia bisa tiba-tiba drop ya, dan seperti ini ya bisa turun cukup ya mungkin bikin kita tidak untung gitu ya. Sehingga kalau saran saya tunggulah dia momentum koreksi dulu lah ya, karena sudah terlambat kalau mau masuk sekarang ya, apalagi tujuannya jangka pendek ya. Tolong analisa teknikal untuk swing Harum, terima kasih. Oke, Harum di pembahasan terakhir ini adalah resist 1375, ini adalah target swingnya sudah tercapai. Jadi untuk saat ini saya rasa untuk swing saham ini sudah juga terlambat ya, gitu ya. Seperti Anda lihat ini sedang diuji trendline, malah bagusnya lagi kalau dia breakout di atas 1375, nanti proteksinya bisa di bawah situ lebih kecil, lebih minimal dibandingkan di harga saat ini, karena dia bisa aja dia turun lagi ke 1225. Jadi untuk saat ini sudah terlambat untuk swing di saham Harum, menurut saya seperti itu. Mau analisa teknikal WH untuk swing trade, terima kasih, sehat selalu. Oke, WH untuk swing trade. Sekarang posisinya kita lihat dari harga sahamnya sendiri, beberapa kali ya mencoba untuk swing naik ya, dan sekarang ini relatif berada di resist MA60 ya, walaupun sudah turun di bawahnya, tapi ini relatif berada di resist ya. Jadi saran saya kalau Anda mau melanjutkan swing di saham ini, atau saham ini melanjutkan swing ke target berikutnya, karena terakhir dia sudah menyentuh target 0,3 yaitu target DCB ya, target minimal ketika sebuah saham itu pullback. Kemudian kalau dia mau melanjutkan ke target pullback selanjutnya di 0,5 ataupun 0,6, seharusnya akan ada konfirmasi dulu dia rebound ke atas 115. Jadi kalau saham ini naik ke 115 bisa diikuti dengan stop loss ketat di 112, TP di 125 sampai dengan 140-an. Itu ya. Pas saya ASI average 5.300, baiknya bagaimana? Jual sebagian atau averaging down? Karena belum ada modal banyak
buat averaging down. Ya kalau nggak punya modal nggak usah ditambah kan, gitu. Kemudian yang perlu Anda tahu, nambah atau tidak selain kita tentukan dari posisi Anda itu sudah berapa banyak di situ, ya. Tujuan Anda itu untuk apa? Oke. Jadi menambah posisi di dalam kondisi rugi itu tidak sembarangan, ya kan? Yang pertama kita boleh tambah di bawah jika kalau trading nih ya, harganya masih belum turun di bawah stop loss. Nah, kalau 5.300 ke sekarang berapa? Ya. Ini kalau trading ya, kita akan jelaskan karena ini nggak jelas pertanyaannya trading atau investing. Jadi next time Anda jelaskan, saya mau investasi di saham ini dan mau nambah gitu misalkan. Ya, jelaskan seperti itu. Jadi tidak bisa kita memberikan saran tanpa kita tahu apa plan Anda itu. Nah, sarannya bisa banyak, saran untuk trading, saran untuk investasi. Nah, gitu ya. Ini nggak bisa berdiri menggunakan strategi yang berbeda-beda, gitu ya. Wah, karena nyangkut saya revisi jadi investasi nggak apa-apa. Nah, itu nggak boleh. Awalnya trading, karena turun jadi investasi itu nggak boleh, ya. Gitu. Nah, ini jelas nggak ada modal ya, jelas ini ya kita tidak sarankan karena kalau kita menambah posisi itu ya pastinya kita sudah rencanakan modalnya, ya. Nah, gitu loh, ya. Kalau kita mau nambah trading, kalau dia turun belum di atas stop loss, katakanlah kita beli di 5.300, stop lossnya di 4.900, kemudian dia turun ke 5.000, masih di atas 4.900, boleh tambah, boleh. Ya, dengan catatan alokasinya belum mencapai maksimal target yang Anda siapkan. Ketika kita beli, kita sudah tahu kita akan beli berapa banyak saham ini. Ya. Sudah terplanning. Kita beli saham ini di harga ini berapa banyak. Kalau dia turun ke sini saya akan tambah berapa banyak. Kalau turun ke sini saya akan stop loss. Kalau naik ke sana saya akan take profit. Itu sudah jelas di awal sebelum yang namanya kita pencet tombol buy. Oke. Ini itu trading. Kalau investing ini beda cerita, beda lagi. Makanya saya bilang trading dan investing itu hal yang berbeda. Kalau investing Anda boleh nambah, aturannya sama dengan yang trading tetapi menggunakan time frame yang jangka panjang. Anda boleh beli saham tersebut jika alokasinya memang belum maksimal. Katakanlah Anda mau beli targetnya 20% dari portofolio, saya mau beli saham ini. Kemudian Anda baru beli 5%, sisa 15% lagi mau beli, harga sahamnya turun, ya Anda beli, boleh beli. Oke. Kemudian saham tersebut turun dalam kondisi Anda belum maksimal alokasinya tadi, ya. Dan fundamentalnya belum berubah, Anda boleh nambah. Ya. Ini nanti biar ada edukasi ya. Gitu ya. Jadi ini berlaku di semua saham. Seperti itu. Trading dan investing itu beda. Kalau Anda beli karena fundamentalnya berarti investing. Itu udah dari awal. Jangan sampai nyangkut baru lihat fundamentalnya, oh saya investasi aja. Nah, itu nggak boleh. Ya, nanti Anda ya amburadul jadinya. Mohon maaf ini saya kasih tahu apa adanya ya. Memang sebagai advisor kita harus menjelaskan apa adanya. Ya kalau dalam praktek memang seperti itu. Ya makanya kalau ada member itu banyak yang member kami itu punya membership di PTR, ada membership di Peer ataupun Peers, ada juga membership di Bulls Hunter. Saya sarankan account terpisah semua. Agar apa? Ya tidak amburadul gitu loh. Biar tidak bingung menjalankan strateginya gitu. Jadi kalau Anda tanya lagi, jelaskanlah Anda sudah beli berapa banyak. Nggak perlu Anda sebutkan Anda sudah beli berapa lot atau berapa ratus juta atau berapa miliar, nggak perlu. Cukup menjelaskan berapa persen. Kita jadi tahu, bisa bayangkan ini impact-nya ke portofolio itu seberapa besar, kita bisa bayangkan. Tapi kalau Anda konsultasinya pakai, wah saya sudah beli 1.000 lot, 2.000 lot gitu. Nah, saya kan nggak tahu berapa portofolio Anda nilainya. Ya, impactnya ke portofolio nggak tahu seberapa besar. Nih ya, untuk member juga yang baru-baru konsultasi itu pakainya PV ya, nggak bisa pakai Anda punya ratusan juta, punya miliar, itu nggak bisa. Kita nggak bisa memberikan saran kalau misalkan seperti itu. Jadi harus diberikan alokasinya dalam persen berapa persen,
Barulah kita tahu, oh saham ini overposition, oh saham ini masih bisa ditambah, oh saham ini perlu dikurangin, oh saham ini hold saja, ya. Dari situlah kita bisa tahu. Kalau cuma tanya, saya punya di sini, sekarang harganya segini, saya mau nambah gimana lah ya? Gimana tahu? Kita bisa memberikan saran kalau cuma seperti itu. Oke, sekali lagi ya, bukan maksud menyinggung dan sebagainya, ini untuk mengedukasi ya, untuk Bapak Ibu agar tahu, wah kita beli itu ada batasannya, ada limitnya. Ini berlaku untuk investor biasa seperti saya yang duitnya terbatas, ya harus diatur investasi itu ataupun trading itu. Strategi alokasi, ada yang namanya strategi alokasi, ada yang itu di dalamnya strategi portofolio. Berapa cash di dalam portofolio, berapa saham yang ada di portofolio, itu ada aturannya, tidak salah-salan, ya kan? Gitu. Oke. Mau analisa Pak Yev untuk saham ADMF untuk swing titik entry dan exitnya. Oke. Sekarang masih dalam pengujian support, ya mungkin ini bisa mengawali swing. Kita buka di daily ya, karena ini jangka pendek. Jadi kalau kita melihat saham mau swing atau tidak itu sebenarnya kita lihat dari dia ini sekarang ini berada di mana, apakah berada di support atau belum di support. Nah kalau kita lihat pelajari di sini, ini relatif berada di support. Nah apakah ini menarik atau tidak, ini kemudian langkah selanjutnya yang kita harus tahu ya. Jadi SOP-nya itu melihat saham ini sudah support atau belum. Kalau mau swing ya, trennya apapun, kita lihat di support berarti ada potensi dia untuk pullback ataupun rebound ataupun swing naik gitu ya. Nah langkah selanjutnya tidak berhenti langsung dibeli, bukan begitu. Yang kedua, langkah selanjutnya adalah melihat menarik atau tidak. Nah menarik atau tidak ini masing-masing orang berbeda, tetapi saya akan jawab berdasarkan aturan di PTR 5 dan 10 ke atas, risk di bawah 5, itu potensi upside di atas 5 sampai dengan di atas 10%, risknya harus kurang dari, kalau bisa kurang dari 5%. Nah berapakah besar potensi swing dari saham Adira ini? Penutupan terakhir di 11.275, potensi pullback ya, ke resist terdekat. Ini jelas ini adalah resistnya sebelum supportnya kuat, ini adalah resist ya. Jadi ini adalah target swingnya, itu hanya 4,5% ya. Jadi kalau menurut Anda return 4%, Anda mau cari 3 sampai dengan 4%, ya ini mungkin bisa ya kan. Tetapi kalau di kami kita kalau mengincar target profit 5% misalkan, kita harus naikkan saham, kita harus mencari saham yang bisa naik di atas itu 5 sampai dengan 6% misalkan. Nah gitu ya. Jadi di kami ini tidak menarik karena cuma 4,5% jelas, kurang untuk TP1 pun. Namun secara risk ini juga kecil ya. Kalau kita proteksinya di support terakhir cuma sekitar ya 2%-an gitu ya. Sama fee 2 sampai 2% lebih sedikit mungkin. Jadi mungkin kalau kita mau melihat saham ini lebih menarik lagi, kita harus nunggu di support selanjutnya ya. Misalkan di 10.400 itu akan jadi jauh lebih baik, walaupun ya mungkin tidak besar karena ini bisa dikatakan ya pergerakannya relatif tidak terlalu lebar gitu ya. Nah ini 10.400 ini adalah support selanjutnya. Kalau Anda bisa beli di situ, potensi upside jika dia rebound ke harga saat ini di area ini kan area support. Ini kan kalau ditembus ini akan menjadi resist, yaitu 6% ya. Kalau dia naik ke resist berikutnya itu 12% di 11.700 ya. Jadi entry ideal untuk mendapatkan return yang kita cari, untuk yang kami cari ya, untuk private trading room bisa beli saham ini, bisa rekomendasikan saham ini, paling tidak dia harus turun ke 10.400-an. Barulah kami mungkin baru melihat saham ini. Gitu. Oke. Bahas saham JMAS Pak Yev, apakah harga saat ini sudah terlalu tinggi untuk investasi jangka pendek? Tidak ada investasi jangka pendek di kamus kami, tidak ada investasi itu jelas jangka panjang. Tidak ada jangka menengah apalagi jangka pendek. Oke.
Di harga berapa cocok untuk masuk? Masih layak kah atau sudah terlalu beresiko? Makasih, semoga sehat selalu. Tidak, sekali lagi ya, kita akan jawab jangka pendek. Artinya Anda mau ya jangka pendek di saham ini. Karena orang investasi itu wah sama aja beli kemudian dijual, sama-sama melakukan trading tapi investasi gitu. Tidak sama, tetap tidak sama. Jadi kalau di kami tetap tidak sama. Ya, cara melihat pakai kacamatanya beda. Ya, investasi pakai kacamata fundamental, lalu teknikal jangka panjang, teknikalnya juga nggak sama dengan teknikal jangka pendek, teknikal jangka panjang. Ya ini mungkin sejak 2017 kita terus mengedukasi ini perbedaan trading, perbedaan investasi. Tidak terhitung lagi berapa ratus atau berapa ribu kali kita setiap malam menjelaskan perbedaan ini. Tapi memang saya harus akui kami tidak berhasil mengedukasi penonton. Ya karena masih banyak sekali orang join peer tapi nggak tahu investasi itu seperti apa. Ya asal-asal ikut aja ngelihat return peer bagus, ngelihat return PTR bagus padahal tidak bisa trading. Ya ini adalah menurut saya yang perlu diedukasi oleh bursa juga. Perbedaan trading dan investasi ini sangat basic tapi sangat berpengaruh dalam hal menjalaninya. Nanti kalau orang itu buka account nggak tahu trading dan investasi itu berbeda, nanti akan itu belum ke ranah analisis ya. Ini masih memilih jalan mana yang saya pakai untuk menuju sebuah tujuan. Ini aja orang nggak tahu. Ya pastinya 90% orang akan tersesat. Ya kan? Tadinya saya pengen investasi jangka pendek, kemudian saya turun, investasi jangka panjang aja lah. Nah itu efek yang mungkin Anda bisa bayangkan ya ketika menjadi pemula. Ya beli saham ini karena tahu produknya, misalkan saya kemarin baru beli baju di Matahari, belilah saham LPPF untuk jangka pendek aja lah, besok mau tahun baru nih mungkin ada potensi kenaikan gitu. Jadi seperti itu cara analisisnya, tidak lihat datanya, tidak lihat bagaimana fundamentalnya, tidak lihat bagaimana teknikalnya gitu ya. Jadi itulah kenapa alasan tidak akan banyak orang yang berhasil di market, karena sulitnya dalam mengedukasi ini. Ini aja udah susah. Kita sejak 2016 bulan Desember ada Yeftalk sampai dengan hari ini masih sangat banyak orang yang join PTR itu tidak mengerti apa itu swing trading. Ya, tidak tahu join peer, tidak tahu investasi itu seperti apa. Pengennya beli hari ini besok naik. Nah, gitu. Ya. Betapa sulitnya ya jadi advisor itu. Jadi jangan menyepelekan profesi ini tujuannya untuk mengedukasi tapi tidak mudah memang karena tidak diajari di sekolah ya gitu. Dan kebanyakan orang masuk ke investasi saham motivasinya adalah cepat kaya, bahaya sekali itu ya gitu ya. Jadi investasi itu tidak ada jangka pendek, saya perlu luruskan dulu ya. Kalau Anda tujuan jangka pendek adalah trading ya. Jadi saya akan lihat teknikal ya, karena jangka pendek ini adalah saham yang bisa dikatakan ya gimana ya, saya mau nyebut gorengan ya, memang gorengan gitu ya, seperti ini ya. Jadi kalau Anda terlambat kemudian Anda berani mengejar ya, Anda harus siap dengan resiko Anda dibawa balik ya, dibawa balik ke bawah lagi ya. Ini sudah berkali-kali gitu ya. Dan sekarang ini relatif sudah sangat tinggi ya. Jadi kalau pertanyaan apa sudah terlalu tinggi, sudah terlalu tinggi buat saya, sudah terlalu tinggi. Pastinya risknya sudah di atas jauh 5%. Mohon pencerahannya saham MPMX untuk swing trading. Saya sudah ada di average 992 untuk target terdekat. Bisa TP berapa atau malah akan turun kembali. Terima kasih, sehat selalu Pak Yef dan tim. Jadi mau swing trade sudah ada ya, sudah punya di 992. Oke, semoga tidak posisinya angkut, saya juga nggak hafal harga sahamnya sekarang berapa. Oh sudah profit ya, floating profit ya. Nah untuk swing kita akan lihat, mungkin ya kita nggak berharap banyak untuk saham ini karena saham ini sudah relatif dekat dengan target swingnya, tetapi masih ada gap juga di sini. Jadi target terdekat, pertanyaannya adalah target terdekat ya 0,6 yaitu di 10.15. Kemudian target selanjutnya adalah 0,7, itu adalah harga di tengah-tengah gap ya di 1040. Jadi mungkin Anda bisa swing di saham ini targetnya di antara area 10.15 sampai dengan 10.40 gitu ya. Bagaimana pendapat Pak Yef untuk saham Mika untuk trading saja? Sepertinya saat ini Mika lagi konsolidasi panjang. Apakah saatnya untuk beli saham Mika? Oke, kita lihat ya, cukup atau tidak
untuk trading, swing trade, karena konsolidasi pun ya masih bisa juga kalau ruangnya cukup untuk kita tradingkan. Oke, saham ini konsolidasi menyempit ya. Sesempit apa ya kan, kita perlu ukur. Karena kalau kita cukup untuk kita tradingkan ya nggak apa-apa konsolidasi itu ya. Tapi memang akan lebih mudah kalau dia sedang on trend atau sedang downtrend ataupun sedang uptrend, itu relatif lebih enak ya kalau kami melihat swingnya itu ya. Kalau konsolidasi ini akan lebih sering ya, kita akan bicara data ya. Kalau kita bicara swing trade di saham yang sedang tidak trending, tidak uptrend ataupun downtrend, apalagi dia menyempit, probabilitas untuk fall signal itu di atas 79%. Ya. Fall signal itu arti ya kalau sahamnya ini mau swing tiba-tiba balik lagi. Nah, itu berarti sinyal kita gagal. Ya, atau kita harus jual. Ya, tidak mencapai target dan sebagainya. Ya, gitu. Dan yang kedua, jelas kalau swing trade di saham konsolidasi itu ruangnya ya terbatas gitu ya. Nah, seterbatas apa kita akan lihat ya. Berapa persen potensi dia naik ke resist, berapa persen potensi upside-nya, itu sekitar, ini resist yang minor ya, 3080-an ini sekitar 2 sampai dengan kalau dia bisa naik ke 3100 itu cuma 5,3%. Ya, sekecil itu risk-nya. Upside-nya. Kemudian risk Anda bisa proteksi di 2930 atau di 2890 itu masih kurang dari 5%. Jadi low risk, low return gitu ya. Gitu. Jadi ini tidak semua saham konsolidasi seperti ini loh ya. Ada juga konsolidasi yang lebar gitu, ada juga. Tapi untuk case di Mika ini memang segitu besar. Nah, agar menarik ya kan? Agar menarik kita harus nunggu di berapa? Lebih menarik ya. Mungkin untuk sangat menarik mungkin akan tetap sulit ya kalau dia konsolidasi. Coba kita lihat di support selanjutnya di 2800. Kalau dia naik ke middle area atau area tengah-tengah di konsolidasi itu sekitar 5%. Kalau dia naik ke resist tadi yang TP terdekat 3100 itu sekitar 11%. Jadi di saham ini minimal kita akan mungkin melakukan swing buy di 2800, itu sudah paling tinggi ya. Sekarang harga masih di 2990. Jadi ya mungkin harus menunggu gitu kali. Oke. Mohon pencerahannya untuk trading GRIA. Apakah saat ini bisa entry dan di mana titik exit untuk profit dan cut loss-nya? Terima kasih. Oke, cukup jelas ya pertanyaannya seperti itu. Nah, oke. Wow, saham ini saham baru ya. Kalau kita lihat di sini dia sedang berada di tren naik, tapi konsolidasinya juga sedang dimulai ya. Setelah dia gagal kemarin, ini terbentuk lower high ya, mengindikasikan saham ini konsolidasi atau koreksi wave turun ya. Jadi kalau saran saya dengan kondisi seperti ini mungkin akan lebih ya, tidak kita bisa sebut aman, tetapi akan lebih rendah risknya ya kan. Kalau Anda mungkin menunggu saham ini turun di support 170 sampai dengan 160. Di sini terdapat gap juga ya yang memberikan kita sebuah harapan saham ini bisa turun di sini untuk kita tunggu. Nah, nanti dia akan swing lagi, mungkin bisa TP di EMA60. EMA60 ini dinamis ya. Jadi EMA60 ini mungkin akan menjadi sebuah middle area yang menandai saham ini TP terdekatnya di middle area, kemudian resistnya di resist konsolidasinya 200 sampai dengan 220 gitu ya. Jadi kalau kita masuk di harga saat ini, dia balik ke support konsolidasi, itu risknya 10 sampai dengan ke gap itu 12%. So ya saran saya tunggu di bawah. Dapat atau enggak ya saya tidak tahu, tapi yang jelas itu akan lebih rendah risknya. Baik, sudah saya jawab semua apa yang ada di kolom komentar. Semoga jawaban saya dapat memuaskan Bapak Ibu semua, tetapi ya mungkin ada cara saya menyampaikan itu kurang, ya mungkin tidak sopan dan sebagainya, mohon dimaklumi ya. Tapi kami mencoba untuk mengedukasi sekeras-kerasnya apa yang bisa kami sampaikan agar tidak banyak orang yang
penonton kami yang nyangkut salah ambil posisi trading jadi investasi jadi trading gitu ya. Jadi saya harapkan dengan sedikit waktu yang kita dapat berikan hampir setiap hari ini dapat memberikan impact ke penonton ya, penonton terutama pastinya penonton, karena ya penonton kita juga sedikit juga ya kan. Itu harapan kami sehingga orang lebih teredukasi, lebih melek terhadap resiko, karena ingat saham itu adalah aset berisiko tinggi. Kalau kita tidak memahaminya ya sangat berbahaya sekali, apalagi kita menggunakan modal-modal yang tidak uang dingin gitu ya. Kita bisa ya kalau kita tidak benar-benar expert dan pro ya pastinya kita bisa digulung gitu ya dengan mudah di market saham ini gitu ya. Dan kami sangat berharap itu tidak terjadi untuk penonton-penonton kami ya, dan bisa sedikit memberikan informasi yang positif gitulah ya. Tentunya ya kami dapat menyampaikan ini karena kami ditanya, karena kami ada konsultasi, jadi ya berkat Bapak Ibu lah kita bisa mengedukasi ya. Jadi teruslah berkomentar, teruslah bertanya, teruslah berkonsultasi, apapun yang Anda ingin tanyakan silahkan tanyakan. Yang jelas kami akan menjawab apa adanya, mau bagus, jelek, sesuai dengan apa yang kami lihat, ya itulah jawaban dari kami. Benar atau salah biarkanlah market menjawab, karena kami bukan press maker, kami bukan dalam tanda kutip bandar saham ya kan. Kami hanyalah orang biasa yang pastinya prediksi itu ya bisa benar bisa salah kan gitu kan. Jadi kami anggap Bapak Ibu sudah memahami itu ya. Jadi jangan ditelan mentah-mentah apa yang kami sampaikan, apalagi yang kita bilang layak invest. Anda harus cek lagi, analisa lagi, perdalam lagi ya. Karena apa yang kami sampaikan di sini kan sifatnya prediksi yang bisa benar dan bisa salah, dan juga datanya sangat ya analisa singkat gitulah, tidak mendalam ya. Itu dulu yang dapat kami sampaikan di F-Talk malam ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah berkontribusi dan sudah menonton dan sudah mendukung kami dengan klik like dan subscribe. Selamat malam dan selamat beristirahat.